Saya udah nambahin kok. Halo. Pertanyaannya itu, ya kesimpulannya aja, apa sih sebetulnya yang menyebabkan Bani Umayyah ini ketika hancur gitu? Kenapa? Sebab Ulangi. Ya, faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan Bani Umayyah ini jadi hancur gitu? Jadi hancur. Ya, jadi berganti dengan apa? Ini maksudnya kayak ke masa kemunduran ya? Ya, nah, tadi kan udah dibaca itu. Ya. Udah. Secara singkat aja sama secara singkat tadi yang paling menonjol menurut saya itu apa namanya, perselisihan dari faktor internalnya yang sangat nggak beres ya, dari mulai Yazid II sampai ke akhirnya itu kan Yazid II beliau itu nggak, maksudnya menjadi khalifah cuman tidak amanah gitu, jadi lebih suka berfoya-foya, minum-minuman keras, jadi sistem kerajaannya tidak teratur secara strategis. Itu faktor internalnya sih yang menurut saya menonjol untuk kehancuran dari Umayyah. Kemudian ada gabungan dari Bani Abbas, kaum Mawali sama kaum Syiah. 3 golongan ini gabung untuk menghancurkan Bani Umayyah. Jadi hancurlah Bani Umayyah dan kemudian bangkitlah Bani Abbasiyah. Gitu. Nyambung tuh. Ya, saya mau nambahin sedikit. Ya, monggo. Ya, makasih. Jadi aduh, Pak Sohib. Mute dulu, Pak. Pak Sohib, mute dulu suaranya. Iya Pak, saya dengerin Pak. Ya, jadi mungkin yang paling besar pengaruhnya itu terhadap kehancuran Bani Umayyah adalah karena hubud dunia ya. Para pemimpinnya itu senang akan dunia, berpoya-poya dengan minum-minuman keras dan banyak dengan bersenang-senang dengan wanita, sehingga pesan dari Rasulullah SAW itu diabaikan, bahkan Al-Quran sendiri tidak diperhatikan. Mungkin itu salah satu faktornya. Dan eksternal juga ada banyak ya, Khawarij, Syiah, kemudian cikal bakal Abbasiyah, mereka bersatu padu menghancurkan Bani Umayyah. Tapi yang paling terkesan menurut saya di Bani Umayyah ini, yang bisa kita pelajari dari sejarah yang masa lalu adalah tentang bagaimana kekuasaan itu turun naik, mulai dari digantikan kembali, adalah bahwa segala sesuatunya memang sudah harus dihadapi oleh kita sebagai umat Islam sebagai pelajaran di masa yang akan datang, bahwa semua itu jika dilandasi karena billah mungkin tidak akan sampai terjadi sampai Rasulullah turunannya itu dibantai habis ya. Mungkin itulah pelajaran paling berat buat kita ya. Kemudian yang Umayyah yang paling tertarik satu lagi buat saya adalah dicetaknya mata uang. Mungkin di Eropa pada waktu itu belum ada mungkin ya. Jadi saya belum ada sih baca literaturnya. Jadi mungkin ya, itu adalah suatu konsep pemahaman ekonomi yang paling besar menurut saya. Karena kan selama ini mereka berdagang itu tukar barang dengan barang, akhirnya karena adanya bentuk negara, maka negara ini menjamin. Jadi negara yang menjamin buat tukar menukar itu sah dengan uang. Artinya negara itu menjadi jaminan pada saat terjadinya tukar menukar barang. Nah, itu menurut saya ada suatu loncatan kehidupan yang sangat besar itu dengan dicetaknya uang itu untuk kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat menurut saya sih. Kiranya itu aja tambahan dari saya, barangkali yang lain monggo.
tambahan aja. Anggapan juga boleh. Jadi sebenarnya sih ini sih yang sangat menonjol itu adalah satu tadi benar memang dari perselisihan baik kaum Khawarij maupun kaum Syiah dan kaum yang lainnya seperti Abbasiyah dan lain sebagainya. Namun di situ ada juga perselisihan intern seperti perselisihan antara keluarga khalifah itu gitu. Jadi misalkan kita bisa lihat di sini putra mahkota yang menjadikan rapuhnya kekuatan khalifah itu. Nah, misalkan apabila yang pertama itu memegang kekuasaan, maka dia berusaha untuk mengasingkan yang lainnya gitu dan menggantikan dengan anaknya sendiri. Itu sih sebenarnya yang menjadikan satu faktor runtuhnya Bani Umayyah itu. Itu perselisihan intern. Nah, untuk masalah ini perselisihan atau perlawanan dari kaum Khawarij, kaum Syiah, golongan Mawali, ya kan? Terus pertentangan etnis Arab Utara dengan Arab Selatan dan juga perlawanan dari golongan-golongan Abbasiyah itu memang menjadi satu faktor juga, tapi yang sangat berbahaya dan bahkan sangat berfaktor itu adalah perselisihan antara keluarga di khalifah itu sendiri sih begitu. Itu sih hanya untuk tambahan saja. Terima kasih. Mungkin bisa makalah kedua kalau dia. Ya. Di tambahan untuk Bapak dosen dari Bapak dosen gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama saya menyampaikan terima kasih kita bisa bertemu siang hari ini. Barangkali pertemuan kita karena via dunia maya seperti ini tentunya waktunya tidak sebebas kalau kita ketemu langsung ya. Sehingga memang nanti ke depan perlu kita supaya lebih efektif gitu. Supaya bisa menggabung semua. Lumayan juga ini ya teman-teman kan. Banyak hal yang memang harus kita persiapkan untuk kita ketemu secara online seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Bani Umayyah. Tadi ada beberapa pertanyaan. Jadi Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2 itu dibatasi oleh jeda. Satu, jedanya adalah ada Bani Abbasiyah yang kemudian bangkit. Jadi teman-teman sekalian, kita kan belajar sejarah. Sejarah itu sama, gambarannya seperti kita yang sekarang sedang online itu. Siapa yang nampak dan siapa yang tidak nampak, siapa yang nampak secara keseluruhan dan lain sebagainya, ya itu sangat terbatas ditulis oleh para ahli itu. Sehingga para ahli sejarah kemudian membuat kesepakatan sebagian di antara mereka untuk membuat batasan-batasan. Walaupun sesungguhnya yang real Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tentunya sama-sama tetap menjabat di wilayahnya masing-masing. Tetapi mana yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan dan perkembangan dunia, itulah yang kemudian ditulis. Jadi satu, bedanya adalah dibatasi. Di tengah-tengahnya ada sela Bani Abbasiyah. Yang kedua, perbedaannya Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2 antara lain, untuk Bani Umayyah 1 itu pusat pemerintahan masih di Damaskus. Sementara Bani Umayyah 2 karena perkembangan wilayah yang semakin luas, jadi pada saat itu pada saat Al-Walid bin Abdul Malik itu perkembangan dunia Islam semakin luas, punya tentara namanya Tariq bin Ziyad, itu luar biasa.
sehingga Islam terus berkembang sampai ke Prancis, ke Spanyol, ke Portugis dan wilayah-wilayah Eropa yang lain. Pada saat itulah kemudian pusat pemerintahan beralih menjadi di Andalusia. Itu antara Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Kemudian kenapa muncul Bani Umayyah? Siapa yang pertama kali memulai? Jadi Bani Umayyah itu sungguhnya memang kekhalifahan yang muncul setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi di Khulafaur Rasyidin nanti terakhir kan Sayyidina Ali, kemudian itu turun ke putra beliau Sayyidina Hasan, tetapi dalam wilayah yang lain kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu menjadi gubernur kemudian merasa jadi berijtihad ya. Teman-teman sekalian, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menyalahkan kepada sahabat siapapun. Jadi saya ulang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menyalahkan kepada sahabat siapapun. Masing-masing beliau-beliau itu punya ijtihad. Nah, di wilayah ijtihad itulah yang kita tidak tahu persis. Kita mengetahui hanya bagian-bagian potongan-potongan dari sejarah-sejarah yang kemudian ditemukan. Masing-masing punya kelebihan. Misalnya, jadi pada masa Bani Umayyah yang pertama kali ini Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memang seolah-olah nampak merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Walaupun alasannya misalnya dalam kutipan sejarah yang lain ada ketika pertentangan itu ada, muncullah tahkim, ada pemikiran tahkim. Tahkim itu masing-masing dari kelompok Sayyidina Ali mengutus satu orang, kemudian dari kelompok Muawiyah juga mengutus satu orang, yang antara dua orang ini kemudian nanti berdiskusi dan musyawarah. Ini tadi yang kemudian ada pertanyaan, kenapa ada muncul Khawarij? Jadi pemikiran antara Muawiyah dan Sayyidina Ali yang sepakat mengadakan tahkim ini oleh Khawarij dianggap tidak sesuai dengan Quran. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran. Menurut Khawarij ya, menurut Khawarij itu tidak ada di dalam Quran untuk tahkim, itu enggak ada. Sehingga mereka tetap menyalahkan kedua kelompok. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, dua-duanya disalahkan oleh Khawarij. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menurut Khawarij ya tadi menggunakan tahkim. Padahal kalau kita sama-sama belajar fikih misalnya, itu ketika keluarga, ketika antara suami dan istri punya masalah dan masalah tidak bisa diselesaikan berdua, maka dua-duanya boleh mengusulkan wakil, yang wakil antara suami dan istri nanti bertemu membicarakan penyelesaian antara masalah suami istri tersebut. Itu yang kemudian difikir oleh Sayyidina Ali, itu yang disebut tahkim. Maka Sayyidina Ali setuju dengan tahkim itu, Muawiyah yang mengusulkan. Nah, jadi munculnya itu. Nah, kemudian pada masa Bani Umayyah ini berlangsung terus. Bagaimanapun juga dalam konteks Bani Umayyah ini harus kita akui, di situ ada perkembangan ilmu pengetahuan, perluasan wilayah, kemudian ada pengakuan Islam dari dunia-dunia yang pada saat itu berkuasa, misalnya Romawi, Persia, Konstantinopel, itu semua pada saat itu runtuh dan muncullah Islam yang pada saat itu. Jadi pada Bani Umayyah ini ada beberapa perubahan. Pertama, di awal ya, itu ada istilah pembentukan Diwanul Hijabah. Pada masa Bani Umayyah itu ada pembentukan Diwanul Hijabah. Diwanul Hijabah itu kalau sekarang mungkin istilah pengawal khalifah lah, pengawal khalifah itu Diwanul Hijabah. Ada Diwanul Khotam. Itu lembaga
pencatat semua fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh khalifah. Jadi kalau sekarang ketetapan presiden, ketetapan MPR, ya itu yang mencatat semua, itu namanya Diwanul Khotam. Ada Diwanul Barid, untuk kantor pos dan transportasi, itu pada masa awal-awal Bani Umayyah itu sudah dibentuk. Ada Sohibul Khoroj, itu para pemungut pajak, karena tadi ada beberapa kriteria orang-orang yang kemudian diminta pajaknya. Nah, siapakah ilmuwan tadi terakhir? Apakah Bani Umayyah, pertanyaan tadi, apakah Bani Umayyah hanya memperluas wilayah atau ada yang lain? Jadi perluasan wilayah itu hanya sebagian. Sesungguhnya Bani Umayyah itu dimulai tadi dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi, itu masih banyak sahabat-sahabat yang luar biasa. Masih banyak ulama-ulama yang memang sampai sekarang kemudian silsilahnya juga kita peroleh keilmuan itu. Misalnya ada Abdurrahman, ada misalnya Imam Hanafi, Imam Malik kalau di bidang fikih itu. Kemudian ada misalnya Hasan Al-Basri atau Rabi'atul Adawiyah, yaitu di bidang tasawuf, atau di bidang-bidang keilmuan-keilmuan yang lain, karena pada saat itu masih banyak orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Misalnya adalah Abdullah bin Abbas, itu dari Madinah, itu beliau ulama tafsir yang sampai sekarang keilmuan tafsirnya masih kita peroleh sanadnya. Ada Abdullah bin Mas'ud, itu di Mekah. Ada Sa'ad bin Jabir, ada Al-Asmi, Mujahid, dan seterusnya misalnya. Itu adalah ulama-ulama yang kita peroleh, dan beliau mengembangkan ilmunya pada masa Bani Umayyah di awal-awal. Ada beberapa catatan yang lain, misalnya memang ada penyelewengan ya. Ya, dalam kehidupan memang dimanapun penyelewengan dari aturan itu tentunya ada, sehingga ketika kita membaca sejarah, membaca tarikh seperti ini, kemudian di situ tertulis ada khalifah-khalifah yang memang dianggap adil, ada khalifah-khalifah yang dianggap dalam catatan itu kurang adil. Tapi ada khalifah di dalam Bani Umayyah ini yang kemudian terkenal sampai sekarang, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau menjabat hanya sekitar 3 tahun ya. Tetapi beliau dianggap khalifah yang sangat adil, memberikan keadilannya itu memberikan fasilitas kepada siapapun yang berhak menerimanya, tentunya seperti itu. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri dalam konteks sejarah itu dianggap orang yang adilnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kira itu catatan saya dari apa yang telah kita diskusikan bersama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira karena sudah mau zuhur ya, kita siap-siap zuhur dulu. Dan kita insya Allah ketemu di pekan depan saja ya. Pekan depan, supaya kita bisa yang mau mempersiapkan kuota silahkan mempersiapkan kuota, atau nanti mungkin dengan cara-cara yang lain. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Sama-sama kita akhirin baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.